Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan BKM Al-Muhajirin Bumi Asri, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan keluarga kita dan masyarakat kita Allah jadikan menjadi penghuni surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sampai ke Bumi Asri sebelum azan berkumandang, lewat, ternyata menuju masjid ini ada yang meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan diampuni Allah semua dosa, dikabulkan Allah amal-amalnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan Allah kesabaran. Kemudian habis sholat maghrib, saya duduk sejenak melihat bapak-bapak melaksanakan sholat ba'diyah. Saya lihat satu-satu, tak terasa udah nampak saya tua semua. Saya berpikir tahun berapa saya mulai mengaji sini. Covid saja 2019, nampaknya ada 5 tahun. Pak Tantowi yang dari awal sehat luar biasa, sekarang kita lihat sakit. Kalau Pak Aswin nampaknya begitu saja dari dulu. Saya lihat semua makin lama makin tua. Saya berharap bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hubungan yang terjalin ini adalah hubungan yang dicintai Allah. Saya mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga nanti perjalanan kita setelah kehidupan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pun saya meminta kepada bapak-bapak, mendoakanlah kami agar kiranya ilmu-ilmu yang ada diberikan Allah ini mampu kami amalkan dan mampu kami sampaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun merindukan suatu saat nanti, hari ini di dunia kita bertemu karena Allah,
dan nanti mudah-mudahan di surga begitu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mencoba kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana malam hari ini yang kita bahas hanya satu judul saja. Pembahasan itu adalah pembahasan tentang at-tawassul. At-tawassul, apa itu at-tawassul? Makna tawassul itu adalah mendoakan kepada Tuhan secara langsung atau mendoakan kepada Tuhan dengan wasilah. Jadi berdoa kepada Allah dengan wasilah, itulah tawassul. Jadi tawassul itu adalah mengambil wasilah. Wasilah itu adalah sarana. Berarti bertawassul kita mengambil sarana perantara antara kita sama Allah. Itu bertawassul. Nah, Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika membahas ringkasan I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ke-19, beliau mengatakan berdoa kepada Tuhan secara langsung atau berdoa kepada Tuhan dengan wasilah adalah sunnah, hukumnya diberi pahala kalau dikerjakan. Bagaimana contoh kita berdoa secara langsung? Kita langsung minta kepada Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Nah, kita langsung minta sama Allah. Kalau doa kita pakai perantara, bertawassul namanya, mengambil wasilah. Itu misalnya ada satu amalan. Kalau kami dulu di kampung, kalau ada orang meninggal dunia dan mayit jasadnya belum dikubur, masih di situ, kalau ada doa, biasanya kami diingatkan untuk bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Rasulillah, ya Allah, dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tu'adzib hadzal mayit, jangan engkau azab mayit ini. Itu maksudnya kita minta sama Allah, bukan sama Nabi Muhammad, tapi kita memakai perantara kekasihnya, yaitu dengan menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar jangan mengadab mayit ini. Itu namanya bertawassul, mengambil perantara. Mengapa? Ini contoh misalnya begini Bapak dan Ibu. Ada orang yang ingin kita jumpai. Ada orang yang ingin kita jumpai. Bagaimanalah cara supaya mudah kita menjumpai orang ini? Kita jumpai kekasihnya, kita jumpai orang yang disayanginya, anaknya atau istrinya atau saudara-saudaranya, maka jalan kita untuk jumpa dengan dia mudah. Maka begitu juga lah ketika berdoa, bagaimana harapan kita agar doa itu lebih diterima oleh Allah. Maka kita membawa kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah disebut dengan bertawassul. Dan ini dibenarkan, bahkan dihukumi sunnah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Di mana penjelasannya itu ada dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas.
Beliau ini terkenal Bapak dan Ibu. Beliau juga punya buku judulnya 40 Permasalahan Agama. Itu buku penting juga untuk kita baca di rumah. 4 jilid, satu jilid sekitar harga 40.000. Kita beli satu jilid langsung, 4 jilid langsung. 40 Permasalahan Agama. Kalau payah Bapak dan Ibu pergi ke toko 9 Wali, tinggal pesan di Shopee. Itu banyak. Buku itu bagus. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka selalu kita mengkaji apa dalilnya bolehnya kita bertawassul. Ini pertama, ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah itu mengambil ayat Quran surah Maidah ayat 35, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu terjemahannya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepadanya wasilah. Wasilah itu perantara. Dan berjihadlah di jalan Allah, semoga kalian meraih kemenangan. Nah, kata wabtaghu ilaihil wasilah itulah yang dijadikan ahli sunnah wal jamaah sebagai dalil bolehnya mengambil wasilah. Bolehnya mengambil wasilah itu dalil. Siapa yang berdalil dengan ayat ini? Ulama, bukan orang yang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu keilmuan Islam, tapi mereka adalah para ulama, al-ulama'ul amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan orang biasa. Kemudian yang kedua, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 57, yang artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Nah, makanya orang biasanya mengambil wasilah itu kepada orang yang mereka yakini lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Quran surah Al-Isra ayat 57. Inilah dua ayat dari sekian banyak ayat lagi nanti yang dijadikan sebagai dalil adanya tawassul atau dibolehkannya bertawassul. Nah, tawassul ini banyak Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah bertawassul dengan amal soleh. Yang pertama ini namanya bertawassul dengan amal soleh. Nah, saya tuliskan di sini, kita baca sama-sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini panjang, panjang. Sedikit saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini Rasulullah bersabda, riwayat Imam Bukhari. Hadisnya hadis sahih. Suatu ketika 3 orang laki-laki sedang berjalan. Tiba-tiba hujan turun hingga mereka berlindung ke dalam suatu gua yang terdapat di gunung. Tanpa diduga sebelumnya ada sebongkah batu besar jatuh menutup mulut gua dan mengurung mereka di dalamnya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada temannya yang lain, ingat-ingatlah amal soleh yang pernah kalian lakukan dengan ikhlas, hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata.
Setelah itu berdoa dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan amal soleh tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitan kalian. Jadi ada 3 orang yang terkurung di dalam gua, tertutup oleh batu yang besar. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ingat-ingatlah amal soleh kalian. Tentunya amal soleh yang ikhlas karena Allah. Kalau amal soleh kita yang enggak ikhlas, malu kita untuk menyebut-nyebutnya itu di hadapan Allah. Maka kita ingat-ingatlah mana amalan kita yang soleh, tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya, tidak ada ujub di dalamnya. Maka dikisahkan, kemudian salah seorang dari mereka berkata, jumlah mereka ini 3 orang. Orang yang pertama berkata, ya Allah, ya Tuhanku. Ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Untuk mengamalkan ini, jangan tunggu bapak-bapak dalam gua tertutup batu. Itu cuma satu gambaran. Di dalam keadaan kita sulit, di dalam keadaan kita sulit, bukan harus batu yang menutup rumah kita, pintu rumah kita. Tapi keadaan sesulit apapun itu bisa kita lakukan. Orang yang pertama berkata, ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu saya juga mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan mengembalakan ternak. Apabila pulang dari mengembala, saya pun segera memerah susu dan saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Lalu saya berikan air susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika, tempat pengembalaan saya jauh, hingga saya baru pulang pada sore hari. Ternyata saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur pulas. Lalu seperti biasa saya segera memerah susu. Saya berdiri di dekat keduanya karena tidak mau membangunkan dari tidur mereka. Akan tetapi saya juga tidak memberikan air susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum oleh kedua orang tua saya. Meskipun mereka, anak-anak saya, telah berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut saya dan anak-anak saya jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa saya melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridho-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami hingga kami dapat melihat langit. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka celah lubang gua tersebut hingga mereka dapat melihat langit. Jadi amal solehnya adalah dia selalu mendahulukan orang tuanya daripada keluarganya. Dan itu ikhlas dilakukannya karena Allah. Ternyata ketika dia sebutkan amal soleh dia itu, inilah maksudnya dia bertawasul, berperantara dengan amal solehnya, minta kepada Allah agar dibukakan, terbuka sedikit. Jadi amal soleh dia ini yang diingatnya waktu itu adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua adalah orang yang kedua dari mereka berdiri sambil berkata, ya Allah, dulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan, anak perempuan paman yang saya cintai sebagaimana cintanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap wanita. Pada suatu ketika saya pernah mengajaknya untuk berbuat zina, tetapi ia menolak hingga saya dapat memberinya uang 100 dinar. Jadi dia menolak untuk berzina, sepupunya itu menolak. Kemudian sepupunya mengatakan, kalau kau mau berzina, carilah uang. Carilah uang 100 dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang 100 dinar, akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika saya berada di antara kedua pahanya, mohon maaf bahasa yang begitu, ketika saya berada di antara kedua pahanya, telah siap untuk menggaulinya, tiba-tiba ia berkata, maksudnya yang berkata ini sepupu perempuannya itu, hai hamba Allah,
takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin menggauliku kecuali setelah menjadi hakmu. Lalu saya bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwa saya melakukan hal itu hanya untuk mengharap ridho-Mu. Maksudnya ia meninggalkan perempuan itu, tidak jadi berzinah, itu semua adalah karena Allah. Oleh karena itu bukakanlah suatu celah lubang untuk kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka bertiga. Dibukakan sedikit, belum bisa keluar. Nah, jadi yang orang kedua ini bertawasul dengan amal solehnya. Apa amal solehnya? Meninggalkan perbuatan zina yang sudah di hadapan matanya. Yang sudah di hadapan matanya. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya pernah mengupah seorang untuk mengerjakan sawah padi saya." Ada seorang laki-laki mengupahkan, memperkerjakan seorang laki-laki untuk bekerja, mengurus ladangnya. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, "Berikanlah hak saya kepada saya." Maka saya memperlihatkan kepadanya haknya tersebut, akan tetapi dia tidak suka dan meninggalkan haknya itu. Setelah itu saya pun menanami sawah saya sendiri hingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa pengembala. Selang beberapa lama kemudian orang tersebut datang kepada saya dan berkata, "Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain." Lalu saya berkata kepada orang tersebut, "Pergilah ke beberapa ekor sapi beserta para pengembalanya itu dan ambillah semuanya adalah untukmu." Jadi saat orang yang dipekerjakan itu tidak mau mengambil upahnya, pergi. Lantas laki-laki ini digunakanlah uang upah itu untuk bersawah lagi, untuk menanam lagi. Hasilnya itulah dikumpul-kumpul sampai ada beberapa ekor sapi dan ada juga pengembalanya. Ketika datang laki-laki itu minta haknya, dia memberikan itu semua. Dia tidak memberikan upah yang berapa tahun yang lalu, tidak. Tapi apa yang berkembang dari upah itu, yang telah dikembangkannya, diserahkannya semuanya. Orang tersebut menjawab, "Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengolok-olok saya. Jangan mengejeklah, upah saya kan cuma segini. Tapi kok bisa upahnya menjadi lembu?" Kemudian saya katakan lagi kepadanya, "Sungguh saya tidak maksud mengolok-olokmu. Oleh karena itu ambillah semua sapi itu beserta para pengembalanya untukmu." Aku enggak mengolok-olokmu, ini semua haknya, ini adalah semua hakmu. Akhirnya orang tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa apa yang telah saya lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridha-Mu. Oleh karena itu bukalah sebagian pintu gua yang belum terbuka." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membukakan pintu gua secara sempurna untuk mereka. Maka terbukalah, akhirnya mereka bisa. Maka dulu ketika kami di kampung, ada orang yang meninggal dunia, yang berdoa ini bertawasul, "Ya Allah, ya Tuhan kami bertawasul dengan amal soleh mayit ini, dengan amal-amal solehnya yang ikhlas dilaksanakan kepadamu untukmu ya Allah, jauhkanlah dia dari azab kubur, jauhkanlah dia dari azab neraka." Itulah sebenarnya bapak-bapak makna dari tawasul, bertawasul. Kita tidak meminta kepada orang atau kepada amal, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan berwasilah. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang dibenarkan. Nah, ini yang pertama tadi adalah bertawasul dengan amal soleh. Maka bapak-bapak mau bertawasul dengan amal soleh? Boleh. Menghadapi masalah yang sangat rumit belum terpecahkan, "Ya Allah, aku bertawasul kepadamu ya Allah dengan amal solehku.
Tapi ketika kita menyebut begitu, kita enggak akan pede menyebutkan amalan yang kita enggak ikhlaskan Allah. Maka harus tahu mana amal kita. Kita yang tahu mana kita ikhlas bersama Allah. Kita ingat, ya Allah, aku pernah memberi makan anak yatim. Saat itu tidak ada orang lain, hanya aku dan dia. Aku tidak minta dipuji, aku tidak minta disanjung. Dengan keberkahan amal soleh ini, ya Allah, keluarkanlah aku dari segala kesulitan ini. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada namanya tawasul kepada Nabi sebelum dilahirkan. Kedua, pertama tadi bertawasul dengan amal soleh. Yang kedua bertawasul kepada Nabi. Bertawasul kepada Nabi ini ada tiga. Bertawasul kepada Nabi sebelum dilahirkan, bertawasul kepada Nabi saat masih hidup, yang ketiga bertawasul kepada Nabi setelah Nabi Muhammad meninggal. Mana yang mungkin kita lakukan? Yang ketiga. Yang ketiga, tawasul kepada Nabi sebelum dilahirkan seperti tawasulnya misalnya Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh pada tawasul kepada Nabi sebelum dilahirkan. Abu Abdullah dalam kitabnya Al-Mustadrak atau Sahihain diterima dari Abu Sa'id Amr bin Muhammad radhiyallahu anhu dari Umar bin Khattab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Nabi Adam melakukan kesalahan ketika makan buah itu, buah dari pohon itu, dia bertaubat dan berkata, wahai Tuhanku, aku memohon dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tapi Nabi Adam sudah menyebut nama Nabi Muhammad. Bihaqqi Muhammad. Dengan hak Nabi Muhammad. Aku minta engkau mengampuniku. Maka Allah menjawab, hai Adam, bagaimana engkau mengetahui tentang Muhammad sedangkan dia belum diciptakan? Adam menjawab, wahai Tuhanku, setelah engkau menciptakan aku melihat ke langit memandang tiang-tiang aras yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu bahwa engkau tidak akan menyertakan namamu kecuali dengan nama orang yang kau kasihi. Allah menjawab, engkau benar wahai Adam, dia adalah makhluk yang paling kukasihi. Kalau engkau memohon kepadaku dengan haknya, kau kuampuni. Kalau tidak, karena Muhammad tidak aku menciptakanmu. Al-Hakim radhiyallahu anhu berkata bahwa hadis tersebut bersanad sahih dan merupakan hadis pertama dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dari Nabi Adam alaihissalam sudah bertawasul kepada Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad belum dilahirkan. Kemudian yang kedua, tawasul saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ada hadis Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwasanya ia diajarkan oleh Nabi doa ini. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Allah, aku memintamu dan menghadap kepadamu dengan wasilah Nabimu Muhammad, yaitu Nabi Rahmat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan doa ini, dan dalam doa ini ada tawassul sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, para sahabat pun bertawassul. Lalu bagaimana setelah Nabi Muhammad meninggal dunia? Apa kata Ibnu Abi Dunya berkata dan mengomentari doa di atas? Qultu fa hadha du'a wa nahwu qad ruwiya annahu da'a bihi salam. Aku berkata, doa ini dan semisalnya telah diriwayatkan bahwa salaf berdoa dengannya. Artinya setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, para ulama-ulama yang hidup di zaman salaf, mereka juga berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Jadi dari komentar Ibnu Abi Dunya ini, maka kita pahamilah bahwasanya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disunnahkan, bahkan dibenarkan, dibolehkan meskipun beliau sudah meninggal dunia.
Baru yang ketiga, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang sangat besar. Permasalahan yang sangat besar terkait dengan bertawasul dengan wali-wali Allah. Bertawasul dengan orang-orang soleh. Biasanya kita di Indonesia yang masyhur itu bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma biasanya orang bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembahasan umumnya adalah bertawasul dengan orang-orang soleh, dan di antara orang-orang soleh itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan tentang kewaliannya itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah termasuk waliyun min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama Al-Azhar pun ketika saya baca dari fatwanya Darul Ifta Al-Misriyah, mereka membenarkan untuk bertawassul dengan orang-orang soleh. Di antara dalilnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yakhruju ila shalah." Siapa yang berkata ketika keluar untuk mengerjakan salat, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, aku memintamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Jadi tawassul itu tidak sebatas pada orang-orang kepada amal soleh, tidak terbatas hanya pada Nabi Muhammad, tapi juga meliputi kepada orang-orang selain Nabi Muhammad yang kita anggap sebagai orang-orang soleh, apalagi dia termasuk pada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, biasalah di dalam kita beragama Islam ini ada perbedaan. Ada orang-orang yang tidak membenarkan itu. Ada orang-orang yang tidak membenarkan, tetapi akidah ahli sunnah wal jamaah membenarkan itu berdasarkan banyak dalil yang menguatkannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit permasalahan tentang tawassul. Ada beberapa judul yang itu harus dipisahkan, tawassul, tabaruk nanti kita bahas. Ini adalah masalah tawassul, mengambil perantara. Nah, lalu kita bagaimanalah ilmu ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah tadi diantaranya bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua, kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita di saat kita dalam kondisi sangat sulit. Dengan hadis sahih tadi, tadi itu cuma contoh saja. Amal solehnya ada 3 tadi. Kita apa amal soleh kita? Kita yakini ikhlas karena Allah. Nah, itulah amal soleh kita yang kita bertawassul dengannya. Kemudian kedua, kita bisa bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bisa bertawassul kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang diamalkan oleh para ulama kita selama ini, mereka setelah bertawassul kepada Nabi Muhammad, dilanjutkan bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi semua ini tak wajib Bapak dan Ibu. Saya nampaknya Ustaz yang ketiga itu tidak. Silahkan bertawassullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji ini supaya tidak mudah menyalahkan orang lain, itu saja. Kita supaya tidak mudah menyalahkan orang lain, karena yang mengatakan kebolehan itu pun adalah para ulama-ulama kita. Nah, ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kajian kita tentang tawassul ini memberikan gambaranlah kepada kita bagaimana sebenarnya yang difahami tentang tawassul yang selama ini banyak-banyak dikomentari, disalahkan dan lain sebagainya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seperti biasa, ada waktu kita insyaallah sekitar 8 menit. Ada yang mau bertanya kami persilahkan.